Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aprilia Lestari dengan nomor NIM 058081283, Prodi Pendidikan Agama Islam UPBJJ Palembang, akan melakukan tugas 3 filsafat ilmu, membuat video presentasi tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Jadi, di dalam pendidikan kita mengenal istilah pilar. Apa itu pilar? Pilar yaitu sebagai penopang atau penyangga pembangunan pendidikan. Sebagai penopang atau penyangga pendidikan. Dan pengikat sistem pendidikan agar tetap berdiri kokoh selaras dengan asas-asas pendidikan. Itulah yang disebut dengan pilar pendidikan. Pilar pendidikan menjadi tiang penguat interaksi antara 3 elemen penting. Yang pertama yaitu pendidik yaitu guru, peserta didik itu siswa, serta lingkungan pembelajaran yaitu sekolah. Penjelasan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu yang pertama Ingarso Sungtulodo, yang berarti seorang pendidik seharusnya menjadi model di hadapan anak-anak didiknya agar mereka bisa menemukan figur yang layak dicontoh dan menjadi teladan yang baik. Yang kedua, Ingmadio Mangunkerso, yaitu seorang pendidik itu seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak didiknya agar percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang berarti seorang pendidik seharusnya selalu memberikan dorongan dari belakang kepada anak-anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Penjelasan yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam peran guru dan dalam pembentukan karakter siswa. Yang pertama, dalam peran guru, relevansinya apa? Dengan 3 prinsip Ki Hajar Dewantara, seorang guru atau seorang pendidik tidak lagi hanya sekadar penyampai materi, tetapi harus dapat menjadi teladan dan contoh bagi peserta didiknya. Tantangannya yaitu keteladanan pendidik kian lama memudar. Seringkali keteladanan pendidik terhapus dengan persepsi yang salah tentang teknologi yang dapat menggantikan peran seorang guru dalam mendidik siswa. Yang selanjutnya, relevansi dan tantangan dalam membentuk karakter peserta didik. Relevansinya apa? Yaitu pelajaran yang berfokus kepada siswa. Jadi siswa dapat menggali potensinya dari dalam dirinya sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Tantangannya yaitu dengan adanya kurikulum yang mewajibkan standarisasi nilai pada proses pembelajaran daripada proses tumbuh kembang peserta dalam belajar. Dan yang keempat, refleksi singkat bagaimana pilar tersebut menjawab persoalan pendidikan saat ini. Yang pertama, pendidikan karakter berbasis keteladanan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, sinerginya antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Pendidik menjadi contoh dalam menyeimbangkan antara pembelajaran juga budi pekerti yang luhur. Pendidik menjadi mediator dalam pembelajaran dan memberi kebebasan siswa dalam berkembang. Dan yang terakhir, segala masalah dalam pendidikan tidak bisa hanya diselesaikan hanya di sekolah, tetapi adanya sinergi antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat guna untuk menjaga nilai kebudayaan di tengah globalisasi. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.